Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan materi turunan numerik ya. Kita kali ini akan bahas mengenai aproksimasi derivatif kedua. Kita review sebentar mengenai review aproksimasi turunan yang pertama gitu ya. Jadi sederhananya aproksimasi derivatif f aksen x0 adalah f x0 ditambah h kemudian dikurangi f x0 kemudian dibagi h dengan mengambil h cukup kecil. Kemudian untuk mengetahui kesalahan aproksimasinya, perhatikan ada dua titik x0 dan x0 ditambah h dan dibentuk polinomial interpolasi derajat 1 yang melalui kedua titik ini diperoleh fx sama dengan f x0 tambah f x0 x1 ya, ini x dikurang x0 kemudian ditambah r, dimana r ini sama dengan x kurang x0 kali x kurang x1 kemudian dibagi 2 faktorial dikalikan f double aksen cx gitu ya. Kemudian selanjutnya diambil derivatifnya dan didapat f aksen x sama dengan fx0 tambah h kemudian dikurangi fx0 dibagi h ditambahkan turunan dari r turunan dari r yaitu ini. Nah kemudian turunan dari r ini kita jabarkan ya turunannya. Jadi seperti kalau UV aksen itu kan sama dengan U aksen V ditambah UV aksen seperti itu. Kemudian untuk X sama dengan X0 maka akan diperoleh F aksen X0 sama dengan Fx0 tambah H dikurangi Fx kemudian dibagi H dikurangi H per 2 F double aksen C, sehingga akhirnya akan diambil F aksen X0 nya ini akan mendekati Fx0 tambah H dikurangi Fx bagi H ya, dengan kesalahan errornya yaitu negatif H per 2 F double aksen C ya. Formula ini bisa kita gunakan untuk aproksimasi turunan dengan menggunakan hampiran selisih maju, sedangkan F aksen X0 akan mendekati Fx0 dikurangi F x0 dikurangi H kemudian dibagi H dengan kesalahan error E sama dengan H per 2 F double aksen C. Jadi formula ini bisa kita gunakan untuk mengaproksimasi turunan dengan formula hampiran selisih mundur. Nah berikutnya yang hampiran selisih pusat, formula yang kita gunakan adalah F aksen X0 sama dengan 1 per 2H Fx0 tambah H dikurangi Fx0 kurang H kemudian dikurangi H kuadrat per 6 F triple aksen turunan kedua C1, dimana C1 ini terletak di antara X0 dikurangi H dan X0 ditambah H. Jadi aproksimasinya adalah F aksen X0 mendekati Fx0 tambah H dikurangi Fx0 dikurang H kemudian dibagi 2H dengan errornya ini yaitu negatif H kuadrat per 6 kalikan turunan ketiga FC1. Dan diperhatikan jika H diperkecil maka suku H kuadrat lebih cepat menuju 0 daripada suku H. Error aproksimasi yang memuat suku H P ini disebut mempunyai order aproksimasi P dan ditulis dengan O H pangkat P. Kemudian formula selisih terpusat ini disebut juga formula 3 titik gitu ya, karena melibatkan 3 titik yaitu X0 dikurangi H, X0 dan X0 ditambah H. Kemudian ada formula 3 titik lainnya yang melibatkan titik X0, X0 tambah H dan X0 ditambah 2H, yaitu F aksen X0 sama dengan 1 per 2H dikalikan negatif 3 Fx0 tambah 4 Fx0H dikurangi Fx0 tambah 2H kemudian ditambah H kuadrat per 3 dikalikan turunan ketiga FC0, dimana C0 nya ini diantara X0 dan X0 tambah 2H. Nah ini kita sebetulnya mereview materi aproksimasi penurunan pertama kemarin ya, materi sebelumnya. Nah berikut ini adalah aproksimasi derivatif kedua. Fungsi f diekspansi dalam daerah Taylor di sekitar
X0, kemudian dievaluasi di titik X0 tambah H dan X0 dikurangi H, akan diperoleh kedua persamaan berikutnya. Nah, kedua persamaan ini kita jumlahkan gitu ya, sehingga akan diperoleh F double aksen X0 ya, sama dengan 1 per H kuadrat kali Fx0 kurang H dikurangi 2Fx0 ditambah Fx0 tambah H, kemudian dikurangi H kuadrat per 24 dikalikan turunan keempat F di si 1 ditambahkan turunan keempat dari F di si negatif 1. Nah, ini sebetulnya kita peroleh dari penjumlahan kedua persamaan ini tadi kan ya. Nah, ini sehingga akan diperoleh ini di total ini, kemudian yang ini habis gitu ya, kemudian yang ini juga habis tereliminasi gitu ya, sehingga ya ini nanti tadi kan diperoleh ini ya, H kuadrat, seper H kuadratnya ini dari ini kan ya, jadi dibagi H kuadrat kemudian dikalikan ini ditambah ini gitu ya. Oke, kemudian jadi ini ada 2 gitu ya, nah ini ya. Oke, kemudian total ini gitu ya. Nah, berikutnya diperoleh kalau formula tadi kita turunkan lagi ya, tadi yang ini ya. Jadi kalau diturunkan penurunan keduanya diperoleh formula ini kan ya. Nah, di sini kita tuliskan lagi seperti ini, di mana F double aksen X0 nya ini akan mendekati ini, yaitu seper H kuadrat kali Fx0 kurang H dikurangi 2Fx0 ditambah Fx0 tambah H, kemudian dikurangi errornya. Nah, kemudian berikut ini ada contoh ya, ini review fungsi yang kemarin kita gunakan pada slide sebelumnya, yaitu untuk fx sama dengan x, e pangkat x, fungsi ini mempunyai turunan kedua yaitu f double aksen x sama dengan x ditambah 2 kali e pangkat x. Untuk x0 sama dengan 2,0 diperoleh nilai turunan eksaknya yaitu f double aksen 2 sama dengan 29,556224. Nah, kemudian hitunglah aproksimasi derivatif kedua dengan menggunakan H sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,2. Nah, berikutnya penyelesaiannya kita bisa gunakan formula ini aja ya. Nah, jadi untuk H sama dengan 0,1, maka kita libatkan 3 titik, yaitu 2,0 dikurangi 0,1 dan 2,0 ditambah 0,1 seperti itu ya, sehingga nilai F double aksen 2,0 akan mendekati 1 per H kuadrat yaitu 0,01 dikalikan F 1,9 dikurangi 2 F 2 kemudian ditambah F 2,1 akan diperoleh 29, sekian 593,200. Sedangkan untuk H sama dengan 0,2 akan diperoleh aproksimasi turunan keduanya di titik 2,0 yaitu 1 per H kuadrat yaitu 1 per 0,02 dikalikan F 1,8 ya, jadi ini kita gunakan 2 dikurangi 0,2 seperti itu, kemudian dikurangi 2 kali F2 ditambah F 2,2 sehingga diperoleh 29,704275 seperti itu. Nah, dengan kita cari selisih kedua nilai ini dengan nilai eksaknya, maka akan kita peroleh nilai errornya masing-masing sekian gitu ya. Nah, berikutnya formula Newton untuk diferensiasi numerik ya. Metode umum untuk mencari formula diferensiasi numerik adalah mendiferensiasi interpolasi polinom gitu ya. Oleh karenanya, hubungan tiap-tiap formula yang dibicarakan pada interpolasi dipakai untuk menyelesaikan permasalahan derivatif secara numerik. Nah, berikut adalah formula selisih maju Newton seperti ini ya. Jadi Y sama dengan Y0 ditambah U delta YU ditambah U kali U kurang 1 kemudian dibagi 2 faktorial kali delta kuadrat Y0 kemudian ditambah U kali U kurang 1 kali
U kurang 2 gitu ya, maaf. Kemudian dibagi 3 faktorial kali delta pangkat 3 Y0 ditambah L dengan X sama dengan X0 tambah UH gitu ya, atau U sama dengan X dikurangi X0 kemudian dibagi H. Nah, dari kalkulus diketahui bahwa aturan rantai untuk derivatif fungsi Y sama dengan fungsi X ya, sedangkan U sama dengan fungsi X, Y sama dengan fungsi dari U gitu ya, diberikan dalam bentuk dx sama dengan ddu kali du dx. Nah, sehingga formula derivatif ddx yang kita turunkan dari persamaan sebelumnya 41 akan diperoleh ddx sama dengan dyu kali du dx sama dengan 1/h dikalikan delta Y0 ditambah 2U kurang 1 dibagi 2 kali delta kuadrat Y0 ditambah 3U kuadrat kurang 6U ditambah 2 kemudian dibagi 6 delta pangkat 3 Y0 dan seterusnya. Nah, formula 43 ini dapat digunakan juga untuk menghitung nilai ddx untuk nilai-nilai x yang tidak terdaftar seperti itu. Oke, untuk nilai-nilai delta dapat diturunkan formula dengan cara sebagai berikut ya. Pilih X sama dengan X0 sehingga diperoleh U sama dengan 2 dari persamaan 42. Kemudian substitusikan nilai tersebut sehingga diperoleh ddx sama dengan 1/h dikalikan delta Y0 dikurang setengah delta kuadrat Y0 tambah 1/3 delta pangkat 3 Y0 dikurangi 1/4 delta pangkat 4 Y0 ditambah dan seterusnya. Kita katakan sebagai persamaan 44 ya. Kemudian dari ddx ini kita turunkan lagi terhadap terhadap X gitu ya, sehingga akan kita peroleh persamaan 45 berikut. Kemudian disubstitusikan lagi nilai U sama dengan 0 ke persamaan 45 sehingga akan kita peroleh formula 46 ini ya. Nah, ini dengan cara yang sama formula untuk turunan derivatif yang lebih tinggi dapat diperoleh seperti itu. Jadi ini aproksimasi turunan pertama, kemudian aproksimasi turunan kedua. Nah, formula tadi itu kita katakan sebagai formula selisih maju Newton gitu ya. Nah, sedangkan untuk formula selisih belakang Newton kita boleh gunakan formula berikut ya. Itu juga dengan formula selisih pusat ya, kita bisa langsung gunakan formula-formula ini. Nah, kemudian ada juga pengembangan dari formula Newton, kita juga bisa gunakan persamaan 4/11 dan 4/12 untuk turunan keduanya, persamaan 4/11 untuk turunan pertama seperti ini, atau kita juga bisa gunakan Y aksen N gitu ya untuk turunan pertama dan untuk turunan kedua seperti itu. Nah, kita ada ringkasan ya, ini bisa digunakan juga. Ini ada ringkasan rumus untuk turunan pertama yang menggunakan beberapa formula gitu ya. Ada formula 2 titik gitu ya, kemudian yang ini formula 3 titik dan yang ini formula 5 titik untuk aproksimasi turunan pertama. Sedangkan untuk aproksimasi turunan kedua kita bisa gunakan formula-formula ini. Oke. Nah, berikut ada contoh. Misalkan diberikan pasangan nilai X dan Y sebagaimana pada tabel berikut. Jadi di sini diketahui 6 titik gitu ya. Nah, kemudian dari sini, dari tabel ini kita diminta mencari nilai ddx dan d kuadrat y dx kuadrat pada x sama dengan 1,1. Nah, dari tabel nilai x dan y tersebut kita bisa lanjutkan tabelnya gitu ya. Jadi ini tabel x, tabel y, kemudian kita buat tabel selisih sehingga kita mencari delta ya, nilai-nilai deltanya, delta pertama, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5 sampai habis gitu ya. Nah, dalam kasus ini diketahui X0 akan sama dengan 1,1 ya, dengan Y0 sama dengan 9,0250135 dengan H-nya 0,1. Nah, ini kita bisa gunakan formula ini formula selisih maju ya.
Oke, jadi di sini kita tandain karena tadi diminta mencari aproksimasi nilai ya untuk X sama dengan 1,1 ya, nilai turunannya gitu ya. Maka di sini kita tandai 1,1 dan nilai Y-nya gitu ya, serta selisihnya sampai habis gitu ya. Nah, kita review sebentar formula yang digunakan. Jadi formula yang digunakan ini tadi pakai ini ya, jadi formula 44, yaitu 1 per H dikalikan delta Y0 dikurangi setengah delta kuadrat Y0 ditambah sepertiga delta pangkat 3 Y0 dikurangi seperempat delta pangkat 4 Y0 ya, dan seterusnya sampai habis. Nah, jadi seperti formula tadi untuk kasus contoh berikut ya, kita bisa terapkan formula tersebut. Jadi ddx sama dengan 1 dibagi 0,1, ini H-nya ya tadi. Kemudian ini Y0 ya, Y-nya. Kemudian ini delta maksudnya, delta 1 ya. Delta 2, delta 3, delta 4 seperti itu. Oke, sehingga diperoleh ddx-nya sekian. Nah, kita juga bisa gunakan formula alternatif ya, yang tadi pakai Y0 aksen. Nah, kita bisa gunakan langsung saja. Jadi kita substitusikan nilai selisih-selisihnya tadi sampai habis ya, yang ada pada tabel tadi ya, maka akan diperoleh ddx sekian ya, di 18, sekian ya, mirip ya, beda 0,008 ya, sekian gitu ya. Nah, oke, kemudian berikut soal-soal ini boleh dicoba. Itu juga dengan yang ini ya, soal yang nomor 3 ini ada juga untuk mencari aproksimasi turunan keduanya ini gitu ya, dengan menggunakan tabel yang telah diberikan. Oke, baik, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.